Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bis sadaqati wa wa'adal munfiqina bil khalaf wa ja'alaha sababan limaghfiratidz dzunubi wa raf'atid darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini Allah izinkan dengan berkah salawat kepada Nabi untuk bisa pergi haji dan umrah, sehingga bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Ketika kita berbicara tentang harta, maka hakikatnya adalah harta yang akan kita miliki dan harta yang akan kita bawa sampai mati. Harta yang seperti apa sesungguhnya? Maka dalam hal ini ada satu pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis kepada para sahabatnya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada para sahabat? Kata Nabi, dengarkan baik-baik hadisnya. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah, kata Nabi, di antara kalian yang lebih mencintai harta warisannya dibandingkan hartanya sendiri? Qalu, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Maka beliau menyampaikan, yaitu para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya sendiri yang lebih ia cintai. Lalu kemudian Nabi menyampaikan kembali, qala fa inna maluhu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Sesungguhnya hartanya adalah apa yang ia sedekahkan di jalan Allah, sedangkan harta daripada ahli warisnya adalah harta yang bakal ia tinggalkan. Ustadz tanya, jawab yang kompak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kira-kira dari hadis tadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tidak lain dan tidak bukan, pelajarannya adalah harta yang dibawa mati. Itu kalau ke bahasa Indonesia yang benar mati. Rada bagusan dikit meninggal. Rada kasaran dikit orang Betawi mampus. Betul apa benar?
Assalamualaikum. Harta yang bakal kita bawa mati, bawa meninggal, maaf kata, bawa mampus yang mana Ustadz? Berdasarkan hadis Nabi tadi, tidak lain dan tidak bukan, harta yang kita bawa mati adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya harta kita kumpulin di alam dunia, kita depositoin, kita tabungin, terus kemudian juga kita berikan dengan aset-aset simpanan kita tersebut, kagak bakalan bisa kita bawa mati. Yang ada bakal diperbutin sama anak cucu. Assalamualaikum. Jawab yang kompak, benar apa benar? Betul apa betul? Banyak nggak yang ribut gara-gara warisan? Banyak nggak saudara yang pecah gara-gara warisan? Banyak nggak yang bahkan main bunuh-bunuhan gara-gara warisan? Warisan kadang bikin yang namanya bencana. Betul apa kagak? Makanya kalau kagak mau kasih bencana ke bencana, kalau kagak mau kasih bencana sama anak cucu, banyakin sedekah. Betul. Lalu kemudian didik anak cucu kita bagaimana caranya mengelola daripada harta warisan. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, kira-kira kita lebih cinta harta apa cinta ibadah? Bohong. Wadah. Jawab yang kompak, cinta harta apa ibadah? Fitrahnya manusia cinta duit apa cinta Allah? Duit. Banyakan bohong loh. Betul apa kagak? Loh kenapa Ustadz? Iya karena fitrahnya begitu, sehingga ibadah yang berkaitan dengan harta terasa lebih berat ketimbang ibadah selainnya. Assalamualaikum. Jawab yang jujur, benar apa kagak? Maka daripada itu, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, keutamaan daripada sedekah harta di jalan Allah ini bukan bicara sembarangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, dan khusus orang-orang yang yakin kepada Allah akan janji Allah, yang mampu untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan dalam persoalan ini, di mana mereka akan mampu mengeluarkan harta mereka dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka yakin akan janji Allah tadi. Ustadz, emang apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustadz kasih tahu di dalam yang namanya Al-Qur'anul Karim, salah satunya surat As-Saba, surat Saba ayat 39. Assalamualaikum. Surat apa tadi? Ayat berapa tadi? 39. Apa bunyinya? Allah bilang, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Shadaqallahul azim. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku akan melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan juga membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Dan kemudian Allah menyampaikan, dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terakhir Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Yakin apa enggak dengan janji Allah? Yakin atau tidak? Siap bersedekah? Siap bersedekah? Alhamdulillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali tidak terasa Damai Indonesiaku spesial Ramadan hadir kembali setiap hari pukul 15.00 hingga pukul 16.30. Tadi Gurunda Ustadz Abdurrahman Jailani telah menyampaikan tausiahnya. Tema kita pada kesempatan sore hari ini pemirsa yaitu mengangkat bagaimana menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah. Di segmen kedua nanti pemirsa, nanti ada guru kita Ustadz Asmar Lambo yang juga akan menyampaikan tema tentang sedekah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan ini. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita dan disiarkan dari Taman Peruri Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Masih dengan tema kita menggapai rahmat Allah melalui sedekah. Nah, di segmen 1 tadi pemirsa, guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani bagaimana menyampaikan keutamaan sedekah. Di antaranya akan dilipat gandakan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimanakah kita menggapai janji Allah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah? Insya Allah akan disampaikan di segmen kedua ini oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, Masya Allah, cantik-cantik semua, tapi kelihatan lagi kelaparan. Lapar semua? Lapar semua? Iya, namanya juga puasa. Sedekah ini adalah amalan yang sangat mulia. Apa kemuliaan orang yang bersedekah? Satu, sedekah itu as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi mungkin kita akan terkena satu musibah, satu bala ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang pacaran di sini. Ada? Nggak mau ngaku. Mungkin lagi mau masalah, tapi karena banyak sedekah, ya Allah tolak musibah itu, nggak jadi ya. Mungkin pacarnya yang lagi galau gitu ya. Akhirnya berpikir macam-macam, tapi karena sedekahnya bala ditolak oleh Allah. Itulah sedekah. Mungkin rumah kita akan terkena kebakaran, tapi karena kita banyak sedekah, Allah tolak tuh musibah. Karena as-sadaqatu taruddul bala. Dalam riwayat yang lain as-sadaqatu tarfa'ul bala. Kemudian yang kedua, sedekah itu memanjangkan umur. Dalam satu hadis dikatakan as-sadaqatu tutawwil umur. Sedekah itu memanjangkan umur. Jadi adik-adik sekalian, ada yang tahu di sini perbedaan antara umur dengan ajal? Sama enggak? Umur sama ajal sama enggak? Hah? Apa bedanya? Waduh. Di sini bapak-bapak, ajal sama umur sama enggak? Beda. Apa bedanya? Oh, siap. Pas. Jadi simpelnya begini, umur itu bisa dipanjangkan, tapi ajal nggak bisa ditambah. Umur bisa bertambah, ajal nggak bisa bertambah. Kenapa umur bisa bertambah? Buktinya Nabi mengajarkan kita doa panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Wasahih ajsadana, sehatkan badanku. Berarti umur itu bisa ditambah. Kalau ajal tidak bisa bertambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala
yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah tiba, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi walau sedetik pun tidak bisa. Artinya apa? Umur bisa bertambah, ajal tidak bisa ditambah. Makanya dikatakan sedekah bisa memperpanjang umur. Jadi adik-adik kalau mau panjang umur banyakin sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, amal ibadah kita, seluruh amal-amal kita, puasa Ramadan kita, seluruh bentuk amal soleh kita, semua bentuk ibadah-ibadah kita tidak sempurna bagi orang yang tidak mengeluarkan sebahagian harta yang dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan iman kita apabila kita tidak mampu mengeluarkan sebahagian harta yang kita cintai. Halo? Halo? Kok pada loyo semua ini? Ya, udah dekat buka puasa ya? Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi kalau kita banyakin sedekah, Allah berjanji kepada kita, maka kita akan disempurnakan amal-amal ibadah kita. Kemudian yang keempat apa yang kelima? Yang keempat, ya. Orang yang meninggal dunia, tahu orang meninggal? Apa itu orang meninggal? Ya, orang mati. Orang mati itu kalau bernafasnya keluar tidak masuk namanya mati. Masuk tidak keluar namanya mati. Jadi hidup itu artinya bernafas, mati itu artinya tidak bernafas. Iya. Orang yang mati di dalam kuburnya dia teriak untuk kembali ke dunia. Untuk apa dia teriak? Apakah dia teriak, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat? Bukan. Ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya mau naik haji, saya mau umrah. Bukan. Ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya mau melaksanakan puasa gitu. Bukan. Tapi orang yang meninggal dunia, dia berteriak di alam kuburnya, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan ajalku bisa engkau tangguhkan ya Allah walau sejenak saja, fa'as-saddaq, maka saya akan bersedekah. Makanya sedekah ini adalah amalan yang paling mulia, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong ahli-ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Bukan hanya keberkahan rizki, namun lebih dari itu, keberkahan hidup kita sepanjang hidup kita. Insya Allah akan diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita semuanya ketika kita bersedekah. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang telah melengkapi di segmen kedua ini pemirsa. Nah, segmen 3, 4 dan juga 5 kami akan perdalam, kami akan pertajam tema ini dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, guru kita Ustadz Abdul Rahman Jailani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah jamaah, di bulan yang penuh berkah ini saya akan berbagi berkah. Nah, seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita pada kesempatan hari ini akan mendapatkan hadiah tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyampaikan pertanyaan, silahkan bagi peserta untuk tunjuk tangan. Nah, nanti kalau ada yang tunjuk tangan, dialah yang akan saya suruh maju ke depan. Siap? Insya Allah. Nah, baik, ini pertanyaannya, siap-siap. Pertanyaannya adalah, sebutkan di antara balasan bersedekah itu apa? Oke, silakan. Ayo dek, maju. Yang pakai sepatu coklat putih naik ke atas. Alhamdulillah. Nah, baik. Dan kemudian kira-kira ya namanya siapa, terus kemudian
jawabannya apa? Oke. Izin, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Isnaida Hanum dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jawabannya yaitu akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, kita tanya jamaah kira-kira yang ada di sini. Jawabannya benar apa kagak ya? Kurang kompak, benar apa kagak ya? Alhamdulillah, dan selamat, Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadiah ini tentunya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Nah, para pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu menggapai rahmat Allah melalui sedekah. Guru-guru kita tadi telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali, dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita bagi dalam 3 segmen, segmen 3, 4, dan juga 5. Saya persilakan terlebih dahulu atas nama Rizky yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Rizky, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Ustadz. Nama saya Rizky Rahmana. Saat ini sedang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Ustadz. Baik, izin bertanya, Ustadz. Bagi siapa seseorang yang berhak mendapatkan sedekah, dan juga bagaimana skala prioritasnya? Seperti itu, Ustadz. Kurang lebihnya. Siapakah yang lebih berhak dan siapakah yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan sedekah, begitu ya Rizky ya? Oke, silakan Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza, pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang ada di tempat ini, bahwa sedekah itu prinsipnya hampir sama dengan yang namanya zakat. Sehingga zakat dan sedekah mempunyai ya daripada mustahiknya. Hanya saja kan karena memang zakat itu wajib, maka dikenal dengan mustahik zakat. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini jelas? Berapa mustahik zakat? 8, kan gitu. Yaitu fakir, miskin, lalu kemudian gorim, ibnu sabil, dan seterusnya dari 8 yang sama kita tahu. Nah, namun dalam konsep sedekah, ini yang menarik nih Ustadz Sofyan. Dalam konsep sedekah, mana yang kemudian kita pilih gitu. Apalagi pertanyaannya tadi, apa skala prioritasnya? Artinya siapa yang lebih didahulukan dari daftar-daftar tadi, kan begitu? Maka tidak lain dan tidak bukan, yang harus kita didahulukan dalam konsep sedekah adalah orang yang lebih dekat dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya lebih dekat apa Ustadz? Secara kekerabatan gitu. Jadi kalau andai kata yang namanya encang kita, ngerti nggak encang? Encang apa encang? Paman. Encing apa encing? Tante gitu kan. Terus kemudian ponakan, saudara yang memang mereka lebih membutuhkan, kita ada duit buat sedekah, dia dulu tuh ditomain. Karena memang dia adalah orang yang paling terdekat. Ada ustadz yang lebih dekat lagi, ada. Yang wajib kemudian, walaupun mereka juga mempunyai kewajiban dari kita untuk menafkahinya. Seperti siapa contohnya? Orang tua kita, gitu ya. Orang tua kita tuh yang wajib kita nafkahi. Manakala orang tua kita memang masuk kategori yang tidak mampu. Tapi kalau misalkan orang tuanya punya kontrakan 100 pintu, gitu. Terus kemudian punya ruko 13, tiap bulannya dapat 500 juta, sedangkan ente orang cuman dapat 50 juta, ente nggak wajib untuk yang namanya menafkahi orang tua. Orang tua itu berarti kaya, jelas apa jelas? Tapi kalau misalkan mereka nggak mampu, selain mereka ada di bawah nafkah kita, mereka juga pantas untuk mendapatkan sedekah dari kita. Dan kemudian juga
keponakan kita, terus kemudian siapa lagi? Orang terdekat kita. Udah semuanya deh. Baru deh fakir miskin yang lain lagi yang mana? Terus kemudian gorim yang punya utang yang mana? Misalkan, oh yang musafir yang mana? Ibnu Sabil dari itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Boleh kemudian baru kita diberikan. Tapi skala prioritas sekali lagi secara kesimpulan harus menjadi orang-orang yang terdekat yang kita dahulukan. Alhamdulillahirabbil. Udah punya niat bagus, semoga Allah berikan rezeki dan bisa membagi orang-orang terdekat ente. Amin ya rabbal alamin. Sesuai namanya ya, rizki ya. Mudah-mudahan rizkinya mengalir deras. Gobul, gobul bijahi Tuhan Rasul. Berikutnya kami persilakan atas nama Moza. Boleh berdiri Moza yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Asmar Lambu. Silakan Moza. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Moza, mahasiswa dari Depok. Nah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan bersedekah kita meskipun kita masih merasa bahwa kita masih memiliki keterbatasan harta? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali Moza. Bagaimana Ustadz menumbuhkan jiwa bersedekah di dalam diri kita? Ustadz Asmar Lambu silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Moza. Ya, jauh-jauh ya mahasiswa dari Depok. Ya, bagaimana menumbuhkan jiwa semangat kita untuk bersedekah gitu ya? Ya, untuk menumbuhkan semangat kita agar kita ini bisa rajin bersedekah, kita harus menanamkan dulu keyakinan di dalam diri kita bahwa sedekah itu outputnya apa, dia memiliki nilai manfaat apa. Seperti yang saya jelaskan dalam dakwah tadi, bahwa sedekah itu yang pertama nolak bala, yang kedua bisa manjangkan umur, yang ketiga sedekah ini bisa menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah kita. Iya, kenapa? Karena dengan sedekah itu barulah kita tercatat sebagai orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan seseorang sampai dia mengeluarkan apa yang dia cintai. Jadi itu yang harus kita tanamkan sebagai keyakinan kita sehingga kita bisa semangat untuk bersedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa semangat bersedekah, kita harus meyakini bahwa dengan bersedekah harta kita bukan berkurang, tapi dia akan terus bertambah. Iya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita keluarkan Allah akan ganti, bahkan yudha'ifu mudha'afa. Dalam riwayat yang lain bahwa harta kita itu akan diganti berlipat-lipat. Dan salah satu ciri orang bersyukur itu senantiasa rajin bersedekah. Jadi dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu syukur, syukur itu implementasinya adalah rajin sedekah, bukan tambah kikir. Jadi orang kikir itu tanda dia tidak syukur. Syukur itu artinya selalu rajin bersedekah. Kalau kita syukur la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah daripada harta-harta kita. Dua ini aja kita yakini. Pertama, kita meyakini bahwa bersedekah menolak bala, bersedekah bisa menyempurnakan ibadah kita. Kemudian yang kedua, sedekah itu bisa membuat harta kita semakin manjur, semakin bertambah, mengalir seperti mengalirnya air Zam-Zam, gak pernah habis meskipun diambil semua orang, ngalir terus. Kenapa? Karena rajin sedekah, maka mengalirlah rezeki itu seperti mengalirnya air Zam-Zam. Saya kira seperti itu. Amin, terima kasih Ustadz Asmar Lambu. Nah, masih ada 2 segmen lagi pemirsa dan masih ada 4 penanya lagi yang akan kami persilakan di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali. Menggapai rahmat Allah melalui sedekah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kalau tadi sudah ada 2 penanya dan kami persilakan kembali di segmen ini ada 2 penanya atas nama Joy. Silakan boleh berdiri Joy, nanti akan dijawab oleh Gurunda Ustadz Asmar Lambu terlebih dahulu ya, silakan. Oke Joy, silakan Joy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Ustadz, saya Joy dari mahasiswa Telkom University. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik kita untuk bersedekah jika kita sendiri dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit, gitu Ustadz?
Terima kasih. Baik, pertanyaan menarik sekali Joy. Bagaimana memberikan sedekah yang terbaik meskipun kondisi ekonomi kita sedang sulit dan terhimpit. Wah, udah pas banget tuh it-itnya ya. Silakan Ustaz Asman Lambo. Pertanyaannya mantap nih, Joy dari Telkom University. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi Joy, ketika kita berbicara persoalan sedekah, bukan hanya kita berbicara persoalan harta. Ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tasabbumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Coba senyum dulu. Nah, itu udah sedekah ya. Yang penting jangan senyum ya, senyum-senyum sendirian. Nah, itu bukan sedekah jadinya. Ya. Jadi sedekah jangan kita hanya melihat dari segi harta. Silaturahmi juga itu bisa menjadi sedekah. Mungkin kita kekurangan ekonomi, tapi karena kita banyak silaturahmi, akhirnya kita kenyang juga. Seperti kita datang di sini, insya Allah kita kenyang sebelum pulang ya. Iya. Jadi sedekah itu konteksnya luas. Iya. Akan tetapi ketika kita berbicara persoalan sedekah, yang terpenting adalah bagaimana kita menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menebar manfaat, bukan menebar kerusakan. Ya, jangan jadi mahasiswa tukang demo ngerusak-rusak fasilitas negara. Apa untungnya kita? Betul tidak? Iya, jadilah mahasiswa yang cerdas, yang bisa membangun, yang bisa memberi solusi agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, akhirnya hidup kita menjadi hidup yang mapan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu semua adalah bagian daripada sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kurang dana, silahkan tersenyum. Wah, mudah-mudahan Allah bisa kasih dana yang banyak. Wallahul musta'an. Baik, terima kasih Ustaz Asman Lambo atas jawabannya. Dan untuk penanya berikutnya kami persilakan atas nama Yuni yang akan dijawab insya Allah oleh guru kita Ustadz Ujaya atau Ustadz Abdurrahman Jalani. Yuni ya, oke silakan Yuni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan nama saya Yuni Syahfitri, asal dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Ustadz hukumnya jika kita bersedekah tapi dikontenin Pak Ustadz? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, udah gak sabar jawab. Ini sedekah. Gemes banget nih kayaknya mau jawab nih Ustadz. Udah sedekah, dikontenin di medsos. Wah ini gimana nih, gue lagi bersedekah nih gitu ya. Nah betul. Ya, pertanyaan yang memang cukup menarik dan memang terkadang pertanyaan ini juga sudah timbul ya dari beberapa sebagian umat Islam. Namun ketika kita berbicara tentang mengkontenkan sedekah ataupun kebaikan yang lainnya, karena sedekah itu kan bagian dari kebaikan Yuni, betul tidak? Dan juga itu merupakan bentuk ibadah. Nah pertanyaannya, emang sedekah boleh kemudian diperlihatkan? Maka kalau berbicara boleh atau tidak gitu kan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau kamu menampakkan daripada sedekahmu itu baik. Coba kalimatnya tuh. Assalamualaikum. Kalau kamu menampakkan, ribet amat gua ngomong, menampakkan, memperlihatkan, daripada sedekahmu itu baik. Yang ngomong baik siapa? Assalamualaikum. Ya dia bengong. Yang ngomong baik siapa? Yang nyampein? Kan begitu dah. Betul kan? Artinya Allah anggap baik. Tapi lebih baik lagi tuh, jika yang namanya sedekah itu kamu berikan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari konteks ayat ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan begini. Ada kalanya sedekah itu, Ustadz Sofyan, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada kalanya sedekah itu kita harus tampakkan kepada mereka. Kenapa? Karena yang namanya ibadah di zaman ini, saya teringat omongannya Gus Baha. Kalau zaman dulu yang namanya ibadah disembunyi-sembunyiin jelas. Kenapa? Orangnya banyak ahli ibadah.
Tapi kalau misalkan zaman sekarang kita sembunyi-sembunyi mengkinan yang kagak doyan ibadah, kagak ibadah. Maka menunjukkan daripada bentuk ibadah dengan syarat. Assalamualaikum. Dengan syarat niatnya baik dan mencari ridho Allah, lurus bukan karena pamer riya dan lain sebagainya, boleh bahkan bisa dianggap penting untuk zaman sekarang. Maka siapapun bagi Anda, wahai para pemirsa DBI Indonesia aku dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bersedekah dan mengontenkan sedekah Anda, silahkan selama itu baik. Assalamualaikum. Puas apa kagak kira-kira jawabannya? Puas apa kagak jawaban kira-kira? Yang penting niatnya lurus karena insya Allah. Dah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdurrahman Jailani atas jawabannya yang diberikan kepada Ananda Yuni ya. Nah pemirsa, masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini dan masih ada 2 penanya lagi. Kami akan persilakan di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan atas nama Bima yang akan mengajukan pertanyaan dan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ujai, Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bima. Asli di Sudirman. Bagi seorang yang melakukan sedekah maka ia akan mengajar yang besar apa Ustaz? Manfaat dari bersedekah mungkin yang dimaksud ya? Iya. Oke, manfaat dari bersedekah apa saja yang didapatkan? Ini pertanyaan dari saudara kita Bima. Silakan Ustadz Abdurrahman Jailani. Naam, jazakumullah khairal jaza. Manfaat dari sedekah sebetulnya tadi udah disampaikan ya oleh Ustadz Asmar Lambo gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa manfaat bersedekah? Salah satunya manjangin umur, betul nggak? Terus kemudian nambah rejeki, terus kemudian menolak bala. Ya kata Ustadz Asmar Lambo tadi ada redaksinya tarfaul bala. Ya kalau Ustadz dapatnya ya as-shadaqatu tudfa'ul bala, apa tadfa'ul bala di antara dua. Tapi redaksinya masing-masing memang ada. Intinya menolak daripada bencana, bala, musibah gitu kan, dan yang lainnya. Namun perlu sama kita ketahui dalam akidah Islam ada 2 pendapat yang menarik nih Ustadz Asmar Lambo. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama adalah apakah benar bahwa sedekah bisa merubah daripada takdir Allah? Assalamualaikum. Yang namanya panjang umur, dapat rezeki, terus kemudian ditertolak bala, selamat daripada bencana, itu semuanya takdir Allah bukan? Nah berarti kan secara tidak langsung yang namanya sedekah merubah takdir, betul tidak? Nah pendapat para ulama di sini terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya segala sesuatu tidak akan pernah merubah kehendak dan keputusan Allah serta takdir Allah. Assalamualaikum. Adapun persoalan sedekah itu karena sudah ada di Lauhil Mahfuz dan sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hanya dalam kacamata kita saja yang memang seperti ada perubahan. Paham apa kagak itu? Pokoknya paham kagak paham, pura-pura paham aja ya. Insya Allah. Terakhir sebagai penutup saya pengen kasih tahu begini. Contoh tanggal 4 ya. Tanggal 4 si A sedekah. Ya. Tanggal 5 sebetulnya ada catatan dia akan ketabrak mobil. Paham gak Kak? Karena dia sedekah di tanggal 4, tanggal 5 saat pengen ketabrak mobil selamat. Berarti di sini ada perubahan gak? Secara kasat mata. Padahal hal ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Paham gak Kak?
bahwa dari tanggal 4 prosesnya begini sampai tanggal 5 prosesnya begini, sedemikian rupa sehingga perubahan kelihatannya ada pada di sini, tetapi pada hakikatnya tidak ada perubahan pada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kami persilakan atas nama Dini yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Silakan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini dari Jakarta Timur. Ustadz, saya mau tanya, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah yang paling baik, apakah hanya di bulan Ramadan saja atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini pertanyaannya. Apakah hanya di bulan Ramadan saja Ustadz ketika ingin menggapai rahmat Allah melalui sedekah? Silakan Ustadz Asmar Lambo. Ya, Masya Allah Dini, subhanallah ya. Sedekah apakah hanya di bulan Ramadan saja untuk mencapai rahmat Allah, barakahnya Allah, nikmatnya Allah? Enggak. Sedekah itu kapan dan di mana saja. Saya ulang, sedekah itu kapan dan di mana saja. Hanya di bulan suci Ramadan itu kan ada khususnya, ada amalan khusus. Dan bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan khusus. Ya, kenapa disebut bulan khusus? Karena bulan Ramadan itu istimewa. Ya. Ramadan itu apa istimewanya? Ramadan di mana ketika kita memperbanyak amal-amal itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Dalam satu hadis yang sebahagian ulama mengatakan hadis ini hadis hasan. Ya, kalau kita belajar tentang ulumul hadis ada namanya hadis hasan. Ya, sebahagian besar ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ini untuk motivasi, untuk fadailul amal, nggak ada masalah Ustaz Sofyan. Ya, di situ dikatakan naumus shaimu ibadah. Tidurnya orang puasa saja itu ibadah. Ya, wasumtu tasbihah. Ya, diamnya saja pahalanya tasbih. Ya, ya, kemudian wa amalum mudha'afa. Amal-amalnya itu dilipat-lipat gandakan. Itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Begitupun dengan sedekah. Jadi kalau umpamanya kita sedekah di luar Ramadan, kita dikasih mungkin 1 kita keluarkan, dikasih 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dikasih 10 kali lipat bila keluar 1. Kalau di dalam bulan Ramadan mungkin 100 kali lipat Allah kasih. Kenapa? Karena bulan istimewa, berlipat-lipat ganda. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja dapat rahmat Allah. Bahkan salah satu ciri orang yang diterima amal ibadah Ramadannya, di Ramadan dia rajin sedekah, keluar dari bulan Ramadan pun rajin sedekah. Kenapa? Output daripada bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Jadi kalau bulan Ramadan rajin sedekah, bukan keluar Ramadan jadi kikir, bukan. Kalau dia Ramadannya rajin sedekah, rajin ibadah, keluar Ramadan maka meningkat sedekah dan ibadahnya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pribadi yang bertakwa. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo, Ustadz Abdurrahman Jalani atas tausiahnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi semangat dan juga motivasi kita untuk semakin memperbanyak sedekah kita dan membiasakan jiwa kita, diri kita dalam bersedekah. Tetaplah bersama kami pemirsa, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kami, dan untuk itu dalam My Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ikang Fauzi. Masya Allah, tidak terasa kita sudah masuk di hari 22 bulan puasa. Gimana? Masih semangat kan puasanya? Nah pemirsa, beberapa jam lagi kita akan masuk waktu berbuka puasa. Ngomong-ngomong, sudah ada menu takjil dan buka puasanya belum? Kalau belum, saya ada menu yang enak banget, yaitu CDA Japanese Katsu. Ada 2 varian, ada CDA Kanikatsu atau CDA kepiting dan CDA Ebikatsu atau katsu udang. CDA Japanese Katsu ini terbuat dari ikan olahan bermutu dengan resep otentik Jepang dan diproses secara higienis dan dijamin halal tentunya. Masaknya praktis dan satset banget, tinggal digoreng aja. Lalu bisa dinikmati ke berbagai olahan masakan. Atau untuk camilan rasanya enak, crispy di luar dan lembut di dalam. Pastinya enak. Dan pemirsa, produk CDA ini juga diekspor keluar Korea Selatan loh. Keren banget kan?
Terbukti kalau produk CDA berkualitas dan higienis. Masya Allah. Sekarang CDA sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Oh ya, bisa beli di online juga. Jangan lupa, stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu kreasi resep CDA apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @CDA-Seafood. Jadi tunggu apa lagi? Yuk beli CDA Japanese Katsu. CDA Japanese Katsu, so tasty, so crispy. Oishii ne. CDA ikan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga semangat kita dalam bersedekah seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, nanti sebelum kita berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ujai atau Ustaz Abdurrahman Jailani, dan nanti kita akan mendengarkan kesimpulan terlebih dahulu dari dua guru kita, Ujai dan juga Ustadz Asmar Lambo. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mawar, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa yang ada di tempat ini, mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sebuah kesimpulan, pertama yang harus kita ketahui bahwa yang namanya rezeki yang bisa dibawa mati meninggal ke akhirat adalah rezeki yang sesungguhnya dibelanjakan di jalan Allah, yang kita sedekahkan. Sampai di situ kira-kira jelas atau jelas? Paham atau paham? Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dan juga memberikan balasan. Ada dua hal yang berbeda nih. Yang pertama, ganti dan balasan. Kalau menurut saya, yang dimaksud di sini ganti itu bisa di alam dunia, bisa di akhirat. Balasan juga begitu. Bisa dibalas di dunia, bisa di akhirat. Dan memang ini sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari janjinya. Contoh, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan bagi orang-orang yang bersedekah itu adalah apa? Yakni mereka menanam satu benih jadi 7 jadi 700 kali lipat Allah Ta'ala tambahkan lagi dengan berlipat-lipat ganda. Intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan sedekah hambanya, baik dunia maupun akhirat, insya Allah. Masya Allah. Ya, sedekah ini amalan yang menjadi kerinduan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan kita semua pasti akan meninggal dunia, betul tidak? Iya, karena syarat mati itu kan cuma bernyawa, bukan sakit, bukan banyak utang, tapi bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum,
keluarkanlah sebahagian harta kalian. Nah, sebelum datang ayyatiya yaumul la bai', sebelum datang tidak bisa lagi berlaku harta kita, nggak ada lagi jual beli. Wala khullatu wala syafa'ah, tidak ada lagi tolong menolong, tidak ada lagi yang bisa bantu-bantu kita, tidak bisa lagi harta kita dipakai untuk membayar menyogok, nggak ada lagi waktu itu. Apa yang akan menolong kita? Harta yang pernah kita sedekahkan, maka itulah yang akan menolong kita. Sebelum datang itu, keluarkan harta kita. Wallahul musta'an. Kita angkat semua tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, terimalah amal ibadah hamba pada kesempatan hari ini, puasa hamba, sholat hamba, dan semua ibadah hamba ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba daripada umur yang panjang sehingga hamba keluar daripada bulan suci Ramadan ini dan menjadi hamba-hambamu yang bertakwa serta menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan pula keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jangan sia-siakan amal kami ya Allah pada kesempatan hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.